Selamat pagi Pak Aep. Pagi dok. Ya, terima kasih Pak Aep sudah datang tepat waktu di session pertama untuk melakukan coaching yang Baik, Dok. memang berdasarkan schedule atau planning coaching. Memang di time frame-nya kita sudah hari ini mengadakan sesi pertama dilakukan coaching. Siap. Kemarin juga kita sudah mengadakan agreement dengan Pak Aep terkait dengan perjanjian bahwa coaching sendiri antara saya dengan Pak Aep akan dilakukan selama 6 bulan. Ya. Baik, Pak Aep, kita mulai saja coaching di pagi hari ini di session pertama. Bagaimana kabar Pak Aep hari ini? Alhamdulillah dok, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan istri Pak di rumah? Alhamdulillah dok, sama. Sehat ya. Ya. Bagaimana dengan istri? Sehat. Anak-anak sehat Pak? Alhamdulillah. Anak-anak sehat juga ya. Masih hobi badminton Pak? Oh, harus dok, menjaga kesehatan dan Iya, bugar. Iya. Kebetulan saya juga malahan mau masuk klub dok. Alhamdulillah ya. Malam Pak. dia tuh Iya. minta karena Iya, kemarin saya alhamdulillah. juara bawa piala, termotivasi dia dok. Iya, karena bapaknya memang atlet ya. Ya. Jadi anaknya Mudah-mudahan, juga, anak. mudah-mudahan anaknya juga sampai ke Amin. Atnas ya. Siap. Iya. Terkait dengan tugas ya, tupoksi daripada Pak Aep ini kan sebagai kepala bidang anggaran ya. Tentunya di dalam sehari-hari ada permasalahan apa saja yang ditemukan Bapak Aep sebagai kepala bidang anggaran di BPKAD ini. Baik dok. Jadi ketika menyusun anggaran memang banyak suatu permasalahan, terutama kita terhadap pembagian porsi kebutuhan. Karena penyusunan anggaran ini melihat kondisi, situasi, dan luas wilayah. Kabupaten Tangerang ini untuk PAD kita kan mencapai kurang lebih 6 triliun. Nah, di saat lagi tinggi kemarin ada kasus COVID melanda loh. Tahun 2020-2021 kena refocusing. Artinya semuanya harus kena refocusing dan restrukturisasi, baik dari belanja pegawai dan belanja modal. Artinya semua untuk pengurangan atau refocusing tersebut kita alokasikan kepada COVID dok. Nah, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana kita menyusun anggaran, membagikan porsi anggaran itu sesuai dengan mandatori dok. Mandatori itu adalah kebijakan pemerintah pusat yang harus diikuti oleh semua daerah, terutama dalam pengelompokan sumber dana. Jadi sumber dana yang meningkat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, itu harus termapping kepada kebutuhan belanja yang prioritas yang meningkat. Contohnya, dana alokasi umum digunakan untuk pembayaran gaji. Dana alokasi khusus itu udah spesifik random, ada judul-judul kegiatannya. Dana BOS juga seperti itu. Nah, kita tidak sembarangan mengalokasikan anggaran di luar mandatori tersebut. Jadi ketika kalau misalnya kita ada yang menyimpang dari hal-hal yang diprioritaskan, itu akan penundaan dana transfernya dari pemerintah pusat. Jadi seperti kita dalam pedoman penyusunan APBD ini ada koridor-koridor harus ditempuh. Misalnya urusan pendidikan harus mencapai 20%, urusan kesehatan minimal 10%. Nah, alhamdulillah Kabupaten Tangerang selalu melampaui dan bahkan di atas. Pimpinan kita selalu konsen. Nah, dari tantangan tersebut kami mengalami kesulitan gitu ya, terutama itu untuk mapping penggunaan sumber dana tersebut. Jadi kita harus membagi untuk program dan kegiatan itu harus ditetapkan dari PAD untuk apa aja, misalnya PPP, dari dana-dana yang diterapkan dari pusat, dana-dana
dari urusan infrastruktur dan belanja-belanja lainnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Haji Aep. Tadi kalau tidak salah Pak Aep sudah menjelaskan permasalahan-permasalahan. Yang pertama terkait dengan anggaran. Memang anggaran ini porsinya harus sesuai dengan apa yang dimandatori dari atasan ya. Dari pusat memang tadi juga sudah harus sesuai dengan ada dana alokasi khusus, ada dana alokasi umum, dan ada dana bagi hasil tentunya. Nah itu semua harus disesuaikan dengan mandatori, disesuaikan dengan yang di atas. Apakah betul Pak? Betul. Betul ya. Nah selain daripada yang tadi ya, yang tadi diutarakan oleh Pak Aep, apalagi Pak hambatan-hambatan yang Bapak rasakan gitu? Hambatan selain itu, memang kita masih ada kekurangan dan kelemahan terkait penyusunan jadwal. Jadi memang kita karena mungkin banyak-banyaknya kesibukan karena kan tahapan penyusunan APBD itu bukan hanya saja di bidang anggaran, ada juga jadi ini skupnya TAPD, ada penyusunan RKPD, ada penyusunan KUA, ada penyusunan karena ini harus kita pahami, harus kita cermati supaya tepat waktu, karena sesuai dengan di aturan pedoman penyusunan APBD itu sudah ditetapkan di situ. Nah kita kadang-kadang masih ada tidak sesuai dengan jadwal tersebut. Nah kami mengharapkan mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa berjalan dengan on the track seperti itu. Ya, terima kasih Pak Aep. Tadi kalau tidak salah juga sudah ada tantangan ya terkait dengan jadwal dari tim TAPD. Memang tadi kadang-kadang jadwal rencana strategi ya, renstra-nya itu kadang-kadang tidak tepat waktu. Dari ada lagi Pak permasalahan apa saja? Cukup ya. Terkait itu siapa saja Pak yang berperan ya, sangat berperan yang berperan terhadap kualitas daripada anggaran yang ada di Kabupaten Tangerang, yang sangat berperan siapa saja? Yang berperan dalam penyusunan anggaran ini memang adalah TAPD. TAPD itu kan ada Bapeda, ada Bapenda, ada BPKD. Nah terutama ini dibantu oleh semua OPD, karena ketepatan waktu data APBD itu merupakan rangkaian penyusunan RKA dari semua OPD. Nah ini adalah yang menjadi kebijakan yang harus dipatuhi oleh semuanya gitu, supaya kita mempunyai APBD yang efektif, efisien seperti itu. Iya, terima kasih. Tadi sudah yang berperan sekali terhadap kualitas daripada anggaran pemerintah daerah, yaitu tim anggaran pemerintah daerah. Ya. Ya, ada Bapeda ya, dari Pak Sekda juga sebagai ketua tim TAPD ya, dan inspektorat ya, dengan BPKD itu sendiri ya. Itu yang selain itu Pak Aep yang sangat berperan lagi selain tim TAPD, siapa lagi Pak? Udah kayak gitu. Kalau secara internal di pemerintah kabupaten Itu saja ya. TAPD dibantu oleh semua OPD ya, konsisten semua. Iya, terima kasih Pak Aep. Dari skala keberhasilan nih, maaf ya, dari skala keberhasilan memang ada skala keberhasilan 1 sampai 10 ya. Menurut Bapak kita yang sudah dilakukan berapa skala yang sudah tercapai gitu untuk keberhasilannya? Skala yang dicapai menurut saya udah di level 7 loh. 7 ya. 7 betul. Ya, jadi Pak Aep sudah keyakinan ya, mempunyai keyakinan bahwa Bapak berada di skala 7 ya.
Untuk maaf untuk idealnya untuk anggaran ini supaya lebih bagus. Idealnya tuh berada di skala berapa Pak? Saya mengharapkan di level 9. Level 9. Iya. Jadi Bapak di skala keberhasilan idealnya di skala 9 ya. Iya. Untuk mencapai skala 9 itu apa yang Bapak akan mengadakan perubahan? Siap. Yang pertama adalah kami sudah berkoordinasi dengan TMK-APD, khususnya Bapeda, dalam rangka percepatan dan ketepatan penyusunan mulai dari RKPD. Iya. Makanya ini kemarin RKPD agak lebih cepat, Musrembang RKPD juga lebih cepat. Nah mudah-mudahan sejalan dengan itu, pelimpahan untuk penyusunan PPAS ini juga sama tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Permendagri. Jadi mudah-mudahan ini semuanya dari segi regulasi, aturan-aturan, baik dari standar satuan harga, pedoman penyusunan RKA, standar belanja kegiatan, kita dipercepat semuanya. Mudah-mudahan di bulan Mei itu sudah selesai, sehingga ketika nanti penyusunan untuk ngisi detail RK-nya sudah ada aturan-aturan hukum. Iya. Iya, terima kasih Pak tadi sudah menjelaskan ya untuk mencapai level keberhasilan 9 itu Pak F akan mengadakan integrasi ya, integrasi dengan TMK-APD terutama Bapeda ya, dan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan penyusunan RKA ya, RKPD ya, RKPD itu semua. Terus ada lagi nggak kegiatan yang bisa memacu supaya ideal menuju ke 9? Baik. Nah ini juga kami berusaha pemetaan penggunaan alokasi pendapatan yang di mapping terhadap belanja itu biasanya setelah selesai APBD itu. Karena kita memang kemarin di tahun-tahun sebelumnya itu agak ini gitu, agak tersendat gitu. Tersendatnya makanya tadi jadwal itu berbarengan antara penyusunan APBD murni, APBD perubahan. Nah ini mudah-mudahan time schedule yang setelah disusun sekarang ini bisa berjalan dengan semestinya. Nah selain kita menyusun time schedule itu, kita juga mapping untuk sumber dana tadi, supaya yang mandatori dari Kementerian Pemerintah Pusat itu dilakukan di awal dan dapat diaplikasikan di dalam penyusunan RKA-nya. Ya, terima kasih. Tadi ya berarti ada untuk mencapai skala 9 itu yang pertama tadi juga sudah mengintegrasikan dengan TMK-APD, yang kedua juga harus menschedulkan ya antara anggaran murni dengan anggaran perubahan itu mestinya harus dischedulkan dengan baik gitu Pak. Nah untuk selanjutnya rencana ini kapan Pak yang akan dilaksanakan? Rencana ini dilaksanakan tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi mudah-mudahan bulan Mei semua selesai dari regulasi semua. Ya. Jadi kita karena di awal Juni itu kita sudah menyusun dua kebijakan umum anggaran dan PPS. Jadi mudah-mudahan di bulan Juli kita bisa menyampaikan ya Pak Bupati bisa menyampaikan ke DPRD untuk pembahasan. Ya jadi rencananya Pak Ed akan melaksanakan perubahan ini ya di bulan Juni ya Pak ya. Untuk kegiatannya sendiri kapan dilaksanakan? Kegiatan yang mendukung yang tadi penyusunan itu apa namanya? Oh itu selanjutnya di bulan pertengahan Juni. Ya, terima kasih Pak AF yang sudah hadir di session pertama coaching di pagi hari ini. Nanti kita apa yang tadi langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan di bulan ini saya akan catat di coaching planning kita, rencana coaching. Sampai ketemu di session yang kedua Pak ya. Session kedua bulan depan. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak. Ya.